Dengan True Promise 4 di tengah konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps merilis video peluncuran sejumlah rudal balistik dan drone, menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika terhadap Iran pada akhir Februari. Drone Iran diduga jenis Shahed 136 milik Iran menabrakkan ke penyimpanan minyak Oman. Akibat serangan terjadi ledakan hebat. Detik-detik serangan drone yang menyasar penyimpanan minyak Oman sempat rekam pekerja di sekitar lokasi pelabuhan Salalah. Terlihat drone Iran diduga jenis Shahed 136 milik Iran menabrakkan ke penyimpanan minyak Oman dan sempat menimbulkan ledakan. Tak hanya di Oman, Kementerian Dalam Negeri Bahrain merilis video kebakaran besar menyusul serangan Iran di kawasan Manama. Video itu menunjukkan kobaran api besar membakar tangki penyimpanan bahan bakar. Bahrain pada hari Rabu mengatakan bahwa militernya telah mencegat lebih dari 170 drone dan lebih dari 100 rudal sejak Iran mulai menargetkan negara-negara di kawasan itu usai serangan AS dan Israel terhadap Teheran. Petugas pemadam kebakaran di Bahrain berhasil memadamkan kebakaran di sebuah kapal tanker minyak di Moharok dekat Bandara Internasional Bahrain. Kebakaran terjadi setelah serangan awal Iran yang memicu asap tebal di kawasan itu. Pihak berwenang mengimbau warga tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela untuk menghindari paparan asap. Saudara, serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan di distrik Zokak al-Balad, ibu kota Lebanon Beirut. Serangan terjadi setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga. Asap tebal membumbung dari lokasi serangan sementara pasukan keamanan menutup area terdampak. Militer Israel mengklaim target serangan berada di dekat fasilitas milik kelompok Hizbullah. Ketegangan di Lebanon meningkat setelah Hizbullah menyatakan terlibat dalam konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Saudara, ribuan demonstran di Yunani berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Athena memprotes serangan terhadap Iran. Demonstran dari kelompok sayap kiri dan mahasiswa berbaris menuju kedutaan sambil meneriakan slogan anti-Amerika. Polisi menurunkan bus pasukan anti huru-hara untuk mengamankan lokasi aksi. Sejumlah peserta membawa bendera Palestina dan Iran, namun aksi protes berlangsung damai. Ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel juga memicu kenaikan harga minyak dunia. Di tengah kekhawatiran dunia akan lonjakan harga BBM imbas konflik di Timur Tengah, warga di sejumlah negara berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk antre berebut mengisi bahan bakar minyak BBM.
konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran belum juga mereda. Di pekan kedua perang, sejumlah negara mulai merasakan dampak dari ketegangan tersebut. Di Hanoi, Vietnam, sejumlah tempat pengisian BBM dipadati warga usai harga BBM mengalami kenaikan signifikan. Warga mengalami panik buying hingga terjadi antrean panjang motor dan mobil yang ingin mengisi BBM. Harga BBM di Hanoi naik dalam beberapa hari terakhir menjadi 29.120 dong Vietnam atau sekitar 18.713 rupiah per liter. Thì cái việc này khiến cho cái giá xăng dầu không chỉ riêng ở Việt Nam mà nó còn ảnh hưởng đến cả toàn thế giới. Thì đây là lần đầu tiên mà mình phải xếp hàng đổ xăng lâu như thế này. Mình đứng đây từ lúc 6:30 và bây giờ như hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa được đổ. Thì mình mong muốn là đợt này trong cây xăng này mình được đổ đầy bình không như một số. Hal serupa juga terjadi di Quezon, Filipina. Pengendara berbondong-bondong memenuhi SPBU di seluruh wilayah Metro Manila di tengah kekhawatiran akan lonjakan harga BBM imbas konflik Timur Tengah. Antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM terjadi usai pemerintah Filipina mengeluarkan peringatan harga minyak dunia bisa naik tajam karena ketegangan di Timur Tengah. Apektado talaga kasi kita mo yung pagtaas ng gasolina epektibo agad. Grabe, sobra-sobra. Masakit na sa damdamin, masakit sa bulsa, masakit na lahat. Saan tayo pupunta rin? Parang tinamaan rin tayo ng gera sa Iran . Pemerintah Filipina menerapkan kebijakan kerja 4 hari dalam seminggu mulai 9 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk menghemat penggunaan energi di tengah gangguan pasokan dan gejolak harga akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan hadir kembali usai jeda. Keserakahan.
yang menyebabkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But Klaim ini menyusul pernyataan Trump sebelumnya yang ingin perang segera dihentikan. Namun Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkap satu-satunya cara mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dalam akun media sosial X-nya, Presiden Masoud Pezeshkian membeberkan syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang dengan Iran. Ia meminta Amerika Serikat memenuhi hak-hak Teheran. Iran juga menghendaki Amerika Serikat membayar ganti rugi dan memberikan jaminan internasional bahwa agresi tidak akan terulang. Sebelumnya, Pezeshkian mengecam serangan Amerika dan Israel dan berjanji akan menghadapi siapapun yang menyerang Iran dan akan membalasnya. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکتمون دفاع خواهند کرد و خوابی رو که اونا دیدند قطعا آشفته خواهند کرد. Perang antara Amerika Serikat, Israel terhadap Iran masih memanas dan saling adu kekuatan militer. Dampak perang juga dirasakan dunia lantaran terganggunya keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Amerika Serikat mengklaim memenangi perang, sementara Iran menyatakan perang masih akan berlangsung lama. Penguasa Iran mengajukan 3 syarat jika perang ingin dihentikan. Salah satunya meminta penggantian kerusakan yang diakibatkan serangan Amerika Serikat dan Israel. Soal syarat dan posisi tawar Iran yang akan menentukan berhentinya perang akan kita bahas bersama Antonius Tommy Trinugroho, wartawan harian Kompas. Selamat siang, Mas Ato. Selamat siang. Ya, Mas Ato, ada 3 syarat perang berhenti yang diajukan oleh Iran. Salah satunya adalah pembayaran ganti rugi dan pengakuan hak atas Teheran. Begitu. Mengapa Iran mengajukan syarat ini? Apa yang Anda baca, Mas Ato, dari strategi ini? Pertama-tama ini memang perang ini kan diawali bahwa ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Lalu kemudian berikutnya adalah dalam situasi sekarang ini Iran dipandang pada titik yang paling lemah. Pertama adalah Suriah sudah berganti penguasa sehingga dia berada di titik lemah sehingga terjadilah serangan ini. Tujuan serangan ini tentunya mengubah Iran menjadi rejim yang lebih ramah terhadap Israel dan Amerika, intinya seperti itu. Nah, syarat-syarat ini tentunya harus diletakkan dalam konteks itu. Apakah syarat itu bisa dipahami akan memenuhi tujuan Amerika Serikat dan Israel tersebut ataukah tidak. Jadi bukan sekedar memenuhi syarat, tapi pasti tentunya akan ada pembicaraan-pembicaraan lebih detail. Yang penting bagi pihak Amerika Serikat dan Israel bahwa tujuan mereka tercapai. Tapi ini tentu tidak mudah karena tentu seperti kita tahu sekarang perkembangannya berkembang ke Selat Hormuz. Kemudian bagaimana kapal-kapal pengangkut energi dari hampir seluruh Asia itu terdampak oleh gangguan di Selat Hormuz. Jadi sebenarnya masih agak panjang kalau menurut saya ini perjalanan perangnya. Gitu. Jadi menurut Anda yang bisa dibaca dari strategi pengajuan 3 syarat ini? Kita tidak bisa melihat permukaannya itu. Pasti di balik itu juga ada berbagai hal yang diperhitungkan. Tapi intinya kalau dari pihak Amerika dan Israel adalah mengganti rejim gitu ya, mengganti rejim kemudian sehingga Iran menjadi lebih bersahabat gitu ya terhadap Amerika dan Israel gitu ya. Lalu yang paling penting juga adalah tapi proses mengganti itu kan tentu ini kita lihat perlawanannya sungguh luar biasa sehingga kemudian sekarang beralih titik panasnya itu berada di Selat Hormuz yang ditandai dengan beberapa kapal tanker dan kapal pengangkut energi itu kemudian mengalami ancaman dan juga mengalami serangan gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari pola perang yang dilakukan Amerika kepada negara-negara lain, menurut Anda apakah sebenarnya Amerika Serikat ini dan Israel mau ada di pihak yang
mengalah atau apakah akan ada syarat lain lagi kah yang akan diberikan, Mas Sato? Dalam perang ini sebenarnya intinya adalah mengakhiri ancaman dari Iran terhadap Israel dan Amerika ya, dalam konteks di regional tersebut ya. Dan ini terjadi kalau menurut pandangan kami ya, ini pada titik ketika Iran memang dalam posisi yang mungkin cukup lemah ya. Kita tahu Suriah sudah sekarang sudah berada di pihak yang berbeda dengan Iran ya, karena presidennya juga beberapa waktu lalu datang ke Gedung Putih gitu ya. Lalu kemudian posisi di Hamas juga sudah relatif berbeda dengan masa-masa sebelumnya gitu. Nah, pada titik inilah kemudian sebenarnya serangan itu dilakukan terhadap Iran gitu ya. Nah, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak semudah itu. Yang disebut kalah, yang disebut menang kemudian menjadi tidak bisa ditentukan dengan pasti, karena artinya seperti kita lihat sekarang ada gangguan di Selat Hormuz dan itu mempengaruhi Asia. Di beberapa negara Asia sudah melakukan pembatasan energi dan sebagainya. Ini yang sebenarnya bagian dari apa yang disebut perang yang meluas gitu ya, perang yang meluas yang kemudian yang harus dikelola juga oleh Amerika Serikat dan Israel, karena kalau tidak mereka akan disalahkan gitu ya, seperti itu. Berarti kalau menurut Anda, apakah akan ada kemungkinan begitu dari selain 3 syarat perang berhenti ini, apakah akan ada kemungkinan syarat-syarat lain muncul, Mas Sato? Jelas kalau dari pihak Amerika dan Israel itu menginginkan Iran dipimpin oleh rejim yang tidak lagi menentang mereka ya. Tapi tentunya yang kita tidak tahu adalah bagaimana mencari titik temu itu. Karena kita tahu juga serangan-serangan terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz terjadi, itu artinya masih ada terus perlawanan dari pihak Iran gitu ya. Walaupun Amerika bisa menyatakan bahwa sudah unggul dan sebagainya, tapi ini kan perang yang tidak bisa, katakanlah misalnya unggul secara serangan udara, tapi mungkin perlawanan akan terus terjadi sehingga apa yang disebut unggul kemudian harus kita lihat kembali gitu penilaiannya. Oke. Mas Sato, apakah dengan syarat begitu ya yang diajukan oleh syarat yang diajukan ini menurut Anda Iran ini memiliki sisi tawar begitu, karena kita tahu bahwa gempuran-gempuran Iran di Selat Hormuz berdampak pada energi dunia termasuk Amerika Serikat sendiri begitu. Ya. Betul, karena posisi Iran yang sangat strategis ya, Selat Hormuz itu menjadi tempat 80% mungkin 80% kebutuhan minyak Asia dari sana. Cina, Jepang, Korea Selatan, termasuk negara-negara lainnya. Bahkan beberapa negara di Asia sudah melakukan pembatasan dalam wujud ganjil genap dan sebagainya. Ini artinya mereka sudah memperkirakan gangguan akan masih panjang. Ini kan berarti perang ini sebenarnya dari perspektif negara-negara ini sulit ditebak gitu. Sulit ditebak. Jadi tidak bisa ini mulai lalu berakhir gitu. Ini perjalanannya masih sulit ditebak. Dan negara-negara Asia yang kebutuhan energinya sebagian besar dipasok dari Timur Tengah tentu akan terdampak. Dan kita lihat juga negara-negara di Timur Tengah juga tadi di awal acara juga kerusakan kilang dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari perang ini. Itu yang saya katakan bahwa kalaupun misalnya Amerika dan Israel sudah sangat unggul, tapi ada hal-hal seperti ini yang harus diperhitungkan yang merupakan bagian dari perang tersebut. Ya, lalu apa dan bagaimana harusnya strategi diversifikasi yang bisa dilakukan untuk sumber impor energi ini kalau jalur distribusi seperti Selat Hormuz ini terganggu, Mas Sato? Betul sekali. Jadi isunya kalau bagi Asia ya, khususnya juga Indonesia mungkin ya, saya kira adalah salah satunya mungkin diversifikasi. Bahkan ada juga beberapa gagasan jalur energi melewati selat di Amerika ya, melalui Selat Panama. Nah, cuman memang kemudian dalam perkembangan terakhir itu Selat Panama lebih banyak sekarang melayani kebutuhan energi untuk Eropa. Cuman ini situasi kan bisa terus berkembang. Jadi ada beberapa pilihan jalur, tapi tentu yang paling efisien katakanlah selat yang sekarang menjadi titik panas itu ya. Lalu ada juga beberapa pilihan mengalirkan lewat pipa, jadi melalui Arab Saudi yang luas sekali itu, melalui pipa sehingga muncul di Laut Merah gitu ya, minyaknya itu. Cuman kan itu masih harus dikelola lagi ya, harus di manage lebih itu, karena selama ini
bukan itu jalur utama yang menuju Asia gitu ya. Makanya kita harus menunggu perkembangan bagaimana adaptasi, karena ini adalah kepentingan energi negara Asia. Jepang dengan ekonominya seperti itu, sebagian besar kebutuhan energinya dipenuhi dari Timur Tengah. Demikian juga Cina. Menurut Anda, berapa lama sebenarnya cadangan strategis minyak nasional ini mampu bertahan jika jika terjadi gangguan pasokan global ini? Kalau pasokan kan cadangan itu ada beberapa, ada yang mungkin 90 hari dan sebagainya, lalu bahkan Amerika bisa lama sekali ya cadangannya itu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kan tidak bisa hanya mengandalkan cadangan, tentu harus berpikir bagaimana sebelum cadangan habis, supply harus terus berlanjut. Jadi ini isunya adalah bagaimana mencari jalan baru bagi pasokan energi dari Timur Tengah. Negara-negara yang besar tentu punya cadangan yang luar biasa ya, sedangkan negara-negara kecil seperti kita lihat ya, Bangladesh, kemudian ada Filipina, itu sudah dilaporkan. Kemudian tadi di acara awal itu kan juga ada negara di Asia Tenggara juga mengalami, pemerintahnya sudah mulai melakukan pengelolaan ini kan, stok bahan bakarnya. Itu artinya mereka melihat bahwa ini harus segera diantisipasi karena tidak tahu ke depannya. Jadi isu ini sebenarnya sudah masuk ke wilayah energi. Ini menurut saya perang ini sudah masuk kayak chapter berikutnya, ini chapter yang berbeda dari sebelumnya ini saling meluncurkan rudal gitu ya. Ini udah masuk memainkan Selat Hormuz yang sebagai kunci energi gitu ya. Jadi udah bermainnya di situ. Ini kayak bab baru lah. Ini yang menarik, jadi bagaimana dunia bisa mengelola ini ketergantungan energi pada wilayah Timur Tengah kemudian dikelola, entah itu kemudian mencari alternatif lain seperti melalui selat, maksud saya terusan yang berada di benua Amerika atau mungkin melalui Laut Merah dan baru menuju Asia. Kita belum tahu pasti, tapi yang jelas ini merupakan tantangan ya bagi negara-negara seperti Jepang yang kebutuhan minyaknya tinggi, termasuk juga Cina. Lalu yang menarik kan Cina itu diizinkan ya kapal pengangkut minyaknya untuk lewat karena ada kedekatan dengan pihak Iran. Cuman dalam situasi perang tentu sulit ya seperti itu. Jaminan-jaminan tersebut bisa diberikan, tetapi apakah pada prakteknya akan terwujud atau tidak. Jadi artinya gangguan energi tetap sebagai sebuah potensi yang harus diwaspadai oleh semua negara, terutama Asia. 85% ya lewat ini Selat Hormuz itu. Ya, sebenarnya Mas Sato, ada tidak sih jaminan keamanan misalnya mengawal kapal tanker yang melewati jalur ini? Nah, kalau saya lihat ini perkembangannya dan tadi juga sudah sempat diberitakan, sepertinya ada sedikit kurang dihitung ya bagian dari Selat Hormuz ini ya. Dan ini agak kan belum ada respons yang terlalu memadai ya dari pihak Amerika maupun Israel. Waktu itu sempat akan dijanjikan dikawal, bahkan itu sempat muncul kalau nggak salah di medsosnya salah satu menteri di Amerika akan dikawal dan sebagainya, helikopter, tapi akhirnya dihapus itu postingan itu karena menjadi kurang pas ya kalau setiap kapal tanker yang itu kemudian dikawal gitu. Jadi ini kita harus masih menunggu bagaimana solusinya, kebutuhan energi khususnya ini Asia itu seperti apa. Walaupun sekarang mungkin belum terlalu terasa, terutama negara-negara besar karena mereka menyimpan cadangannya sangat besar ya di dalam negeri. Dan Amerika juga berupaya mengatasi problem energi dengan melepas cadangan minyaknya gitu ya. Dan beberapa negara juga melepas cadangan minyaknya. Jadi mereka kan punya cadangan minyak besar sekali ya, memang untuk jaga-jaga saat perang, kemudian dilepas gitu secara perlahan sehingga menstabilkan harga. Cuman ini masih sangat awal kalau untuk kita lihat akhirnya seperti apa, tapi yang jelas akan ada gangguan pasokan energi. Jadi apa yang harusnya dilakukan begitu menurut Anda, Mas Sato, agar satu yang bertanggung jawab ini yang tentu yang pihak yang maksud saya yang mengatasi tentu Amerika dan Israel ya, artinya bagaimana mengatasi situasi ini karena bisa dikatakan kamu yang memulai gitu ya. Jadi gimana gitu, menurut saya posisinya seperti itu, dan ada yang terdampak kan negara-negara seperti Bangladesh, bahkan Filipina yang sangat tergantung pada Timur Tengah untuk kebutuhan energi mereka, sehingga ini yang harus diatasi. Apakah kemudian melewati rute lain atau melalui jalur pipa yang melewati Arab Saudi itu kemudian muncul di perairan yang berbeda, ataukah melalui jalur laut yang lain. Tapi ini semua tetap harus diperhitungkan, tentu soal biaya dan sebagainya seperti itu. Kalau menurut Anda, Mas Sato, bagaimana sebenarnya dampak perang ini terhadap jalur
perdagangan internasional yang dilalui kapal kapal negara-negara di Asia lah begitu. Yang paling penting sebenarnya di selat Hormuz itu Hormuz. ya. Jadi itu sebagian besar tentunya kapal tanker, dia merupakan sumber energi 85% kebutuhan energi Asia dari sana bisa dibayangkan, dan yang paling terganggu memang sungguh kebutuhan energi dan khususnya ini adalah Asia, dan inilah makanya saya lihat ini bab baru nih dalam perang ini, karena sekarang yang dimainkan adalah supply ke belahan dunia yang lain gitu loh. Sebelumnya kan kita perhatikan perangnya itu ya langsung ya, lalu ini udah masuk chapter yang lain. Iya, seperti yang Anda sebut tadi ya Mas Sato, sudah berbeda chapternya. Kalau yang awal adalah perang saling mengirimkan rudal begitu, sekarang sudah berbeda begitu. Sekarang bermainnya di Selat Hormuz, dan memang itu kekuatan Iran di situ, karena Selat Hormuz itu sangat kecil dan dari panjang selat itu hanya beberapa kilo yang betul-betul bisa dilewati oleh kapal besar, dan itu berada di dekat wilayah Iran. Jadi ini cukup menegangkan ini bagi Asia gitu. Mas Sato, kita ngobrol lagi nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Saudara, ketegangan di Timur Tengah masih meningkat. Kementerian Dalam Negeri Bahrain merilis video kebakaran besar setelah Iran menyerang fasilitas di Provinsi Muharraq sebelah timur laut ibu kota Bahrain, Manama. Tak hanya di Bahrain, Iran juga menyerang lokasi penyimpanan bahan bakar minyak di Pelabuhan Salalah, Oman. Video yang dirilis memperlihatkan kebakaran besar yang melanda tangki bahan bakar dengan petugas yang berusaha memadamkan api. Bahrain mengatakan militernya telah mencegat lebih dari 170 drone dan lebih dari 100 rudal sejak Iran mulai menargetkan negara-negara di kawasan tersebut setelah serangan AS dan Israel terhadap Teheran. Bahrain merupakan markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang menuntut penghentian serangan yang sangat serius yang dilakukan Iran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk. Selain Bahrain, salah satu negara yang terdampak serangan Iran adalah Oman. Detik-detik serangan drone yang menyasar penyimpanan minyak Oman sempat terekam pekerja di sekitar lokasi Pelabuhan Salalah. Serangan drone yang diduga jenis Shahed 136 menabrak ke penyimpanan minyak Oman dan sempat menimbulkan ledakan. Akibat serangan, penyimpanan bahan bakar minyak di Pelabuhan Salalah, Oman terbakar hebat. Sejak hari Rabu, petugas damkar setempat terus berupaya memadamkan kebakaran. Perang AS Israel dengan Iran telah mengganggu aktivitas kapal-kapal minyak yang melalui Selat Hormuz. Serangan-serangan Iran yang menyasar kapal tanker membuat distribusi minyak dan gas alam dunia terganggu. Iran secara efektif telah menghentikan lalu lintas kargo di Selat Hormuz. Pada Rabu kemarin, kapal-kapal terlihat berbaris di lepas pantai Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab karena tertahan tak bisa melewati Hormuz. Padahal, sekitar 1/5 minyak dan gas alam dunia dari Teluk Persia ke Samudra Hindia melalui wilayah ini. Garda Revolusi Iran menyerang kapal berbendera Kepulauan Marshall dan Malta di Teluk Persia dengan menggunakan drone bawah laut. Kapal yang terbakar adalah Zephyros berbendera Malta dan Sevsi Vishnu berbendera Marshall. Akibatnya, 1 awak kapal tewas dan 38 lainnya berhasil dievakuasi. Sebelumnya, Iran juga menyerang kapal kargo milik Thailand di Selat Hormuz. Kapal ini diserang setelah berangkat dari Khalifa Port di Uni Emirat Arab. 20 ABK diselamatkan oleh Angkatan Laut Oman, sementara 3 ABK masih dicari. Militer Iran mengancam tidak mengizinkan kapal pembawa minyak melewati Selat Hormuz. مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. Sementara itu pengiriman minyak ke Indonesia juga turut terganggu. 2 dari 4 kapal Pertamina hingga kini masih terjebak di Selat Hormuz. Sementara kapal Paragon dan Rinjani sudah keluar dari Selat Hormuz, masing-masing mengarah ke Kenya dan India. Pertamina terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, agar 2 kapal bisa kembali beroperasi. Kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasional, yaitu dari PIS dan Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market, jadi bukan untuk Pertamina. Jadi 1 menuju ke Kenya dan 1 menuju ke India. Sementara yang masih berada di dalam teluk itu ada 2 kapal, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro. Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Sebelumnya, militer Iran mengancam tidak akan mengizinkan kapal pembawa minyak untuk kepentingan Amerika dan sekutunya melewati Selat Hormuz dan memperingatkan kapal itu bisa jadi target yang sah.
Saudara, perang Iran versus Amerika Serikat berlangsung hampir 2 pekan dan belum ada tanda perang akan selesai dalam waktu dekat. Dampak perang di Timur Tengah merambat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Apa saja antisipasi yang perlu disiapkan pemerintah Indonesia terhadap dampak jangka panjang di berbagai sektor? Saat ini kami masih bersama wartawan harian Kompas, Mas Antonius Tomitri Nugroho. Mas Ato, kalau dampak perang antara Iran versus AS Israel ini kan menggoncang pasokan minyak di Asia dan juga Eropa. Imbas gangguan pelayaran di Selat Hormuz. Apa saja sebenarnya langkah yang harus disiapkan oleh pemerintah? Baik, karena ini isunya energi tentu harus dikelola seperti sudah dengan sebaik mungkin ya, karena mencakup kehidupan banyak orang. Pertama-tama tentunya adalah menentukan nih katakanlah mana-mana yang mungkin bisa dihemat gitu ya penggunaannya sejauh ini, karena kita tidak tahu akan perjalanan ke depannya seperti apa. Walaupun tentu upaya dari pemerintah itu untuk membuat kapal-kapal tanker yang kepentingan Indonesia bisa sampai memenuhi kebutuhan kita. Tapi yang paling penting juga adalah sebenarnya mungkin negara-negara Asia juga mencari cara untuk kemudian menemukan jalur-jalur yang bisa menjadi alternatif dari jalur yang saat ini terganggu. Karena bagaimanapun kebutuhan minyak Asia dari Timur Tengah itu sangat besar, seperti bahkan Cina mencapai 80-90%, termasuk juga Jepang. Dan inilah yang paling penting adalah bagaimana kemudian menemukan solusi, seperti misalnya ada beberapa masukan bahwa bisa melalui antara lain terusan Panama. Cuman itu kan terusan Panama dikabarkan itu masih banyak memasok minyak untuk Eropa gitu ya. Sedangkan untuk Indonesia dan Asia dan sebagian besar tentunya negara Asia lainnya yang besar seperti Cina dan Jepang itu juga melalui Selat Hormuz. Lalu ada beberapa cara juga disebutkan juga, yaitu melalui pipa yang kemudian disalurkan ke Laut Merah. Cuman pilihan-pilihan itu yang tampaknya juga harus segera ditemukan sehingga menjamin pasokan kebutuhan minyak bagi negara-negara Asia. 85% itu melalui Selat Hormuz. Iya, perang kan memang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat ya Mas Sato. Kemana seharusnya Indonesia ini bisa mencari sumber alternatif? Tapi Mas Sato nanti kita jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV.
Saudara, drone Iran diduga jenis Shahed 136 milik Iran menabrakkan ke penyimpanan minyak Oman. Akibat serangan terjadi ledakan hebat. Serangan drone yang menyasar penyimpanan minyak Oman sempat terekam pekerja di sekitar lokasi pelabuhan Salalah. Terlihat drone Iran diduga jenis Shahed 136 milik Iran menabrakkan ke penyimpanan minyak Oman dan sempat menimbulkan ledakan. 我靠！战斗机从头上飞过去，直接炸了。 Tak hanya di Oman, Kementerian Dalam Negeri Bahrain merilis video kebakaran besar menyusul serangan Iran di kawasan Manama. Video itu menunjukkan kobaran api besar membakar tangki penyimpanan bahan bakar. Bahrain pada hari Rabu mengatakan bahwa militernya telah mencegat lebih dari 170 drone dan lebih dari 100 rudal sejak Iran mulai menargetkan negara-negara di kawasan itu usai serangan AS dan Israel terhadap Teheran. Mas Sato, jika memang perang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, kira-kira kemana pemerintah Indonesia harus mencari sumber alternatif? Terus terang Timur Tengah menjadi sumber utama gitu ya, karena persoalan minyak kan bukan hanya membeli gitu ya, tapi di situ ada kesesuaian kilang, pengolahan dan sebagainya, dan sebagian besar memang dari Timur Tengah. Jadi Timur Tengah memang penting minyaknya. Kalaupun ada penggantian itu tidak semudah itu gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah memastikan memang jalur keamanan suplai minyak gitu. Dan itu dalam hal ini seharusnya ya menjadi bagian dari apa yang sudah dilakukan pihak-pihak yang bertikai sekarang, menjadi tanggung jawab gitu ya. Seperti Amerika ketika memulai perang ini bersama Israel tentunya juga harus memperhitungkan aspek ini. Karena juga bagaimanapun negara-negara sekutunya seperti Jepang dan Korea Selatan itu sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah. Gitu. Jadi tampaknya kita perlu menunggu ya, perlu melihat perkembangan bagaimana kondisi Selat Hormuz itu yang pertama, lalu bagaimana kedua upaya pencarian alternatif jalur, lalu yang ketiga mungkin pencarian alternatif energi karena itu juga tidak mudah ya rasanya karena kilang-kilang dan sebagainya itu kadang-kadang juga bisa disesuaikan dengan dari mana minyak itu berasal gitu ya. Jadi tampaknya kita harus menunggu, tapi yang sudah dilakukan beberapa negara seperti negara di Asia misalnya melakukan jumlah hari kerjanya dikurangi, kemudian mungkin ganjil genap, itu kan beberapa negara sudah melakukan, itu bagian dari antisipasi ketika kemudian terjadi gangguan pasokan yang luar biasa. Termasuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya Mas Sato? Iya, lalu bagaimana dampak terhadap harga minyak global Mas Sato? Ya tentunya meningkat dan bahkan sempat sampai di atas 100 kemudian balik lagi ya, dan kemudian sekarang perkembangannya juga mungkin sekitar 100. Artinya memang harga itu kan mencerminkan proyeksi ya, perkiraan akan berapa. Jadi sebenarnya juga belum terlalu stabil tapi kurang lebih akan tetap tinggi. Nah itu yang menjadi apa ya, perhatian semua negara, karena kalau harga itu tinggi kan berarti sangat memberatkan negara-negara tersebut. Jadi tampaknya kita perlu melihat beberapa waktu ke depan bagaimana kemudian Selat Hormuz itu kemudian bisa diatasi gitu ya, sehingga pasokan minyak bagi terutama Asia itu bisa lancar. Gitu. Ya, yang jelas memang perang Iran, AS, Israel. Tapi yang menarik ini yang mau saya katakan ini adalah ini kan seperti chapter yang berikutnya dalam konflik ini. Jadi yang dimainkan sekarang adalah pasokan minyak yang selama ini dinikmati oleh negara-negara sebagian besar oleh negara Asia. Tapi menurut Anda Mas Sato, langkah pemerintah di sektor energi ini sudah tepat belum sih? Saya kira semua pemerintah akan mengupayakan memastikan pasokan negaranya aman, dan ini juga rasanya semua negara masih melihat ke depannya seperti apa, dan Amerika juga setahu saya sudah mulai melepas itu cadangan yang besar itu dan secara perlahan, dan beberapa negara mungkin juga sudah melepas itu kan untuk menstabilkan harga minyak dunia. Tapi ada beberapa analis juga melihat bahwa itu tidak mampu untuk sangat menekan harga gitu. Jadi makanya ini kita harus menunggu ke depannya seperti apa.
Ya, perang bisa memicu krisis energi global, tentu saja pemerintah harus dan perlu menyiapkan skenario kebijakan lintas sektor ini ya, termasuk di sektor energi. Mas Hasto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Antonius Tommy Trinugroho, wartawan harian Kompas. Sekali lagi, terima kasih Mas Hasto, sehat selalu. Selamat siang. Dan saudara, kami masih akan lanjutkan Breaking News Kompas TV sesaat lagi.
Saudara, Iran kembali merilis rekaman peluncuran rudal dan drone ke-42 dalam operasi serangan True Promise 4 di tengah konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis video peluncuran sejumlah rudal balistik dan drone. IRGC menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika terhadap Iran pada akhir Februari. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.